Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NIM 19086203. Mata kuliah seminar. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato mengenai pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan satu mata ajar yang diberikan di suatu jenjang sekolah tertentu, yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan dan mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk bertumbuh dan perkembangan jasmani, mental, sosial, dan emosional yang selaras, dan seimbang. Berikut ini beberapa definisi dan pengertian pendidikan jasmani dari beberapa sumber. Yang pertama, menurut Sukintaka, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan total yang mencoba mencapai tujuan mengembangkan kebugaran jasmani, mental, sosial, serta emosional bagi masyarakat dan wahana aktivitas jasmani. Yang kedua, menurut Samsudin, pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Yang ketiga, menurut Firmansyah, pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan yang dikelola melalui aktivitas jasmani secara sistematik menuju pembentukan manusia seutuhnya. Yang keempat, yaitu menurut Winarno, pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari proses pendidikan secara keseluruhan yang menggunakan aktivitas jasmani sebagai media atau alat untuk mencapai tujuan. Pendidikan jasmani bertujuan untuk mengembangkan individu secara organis, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Yang kelima, yaitu menurut Rosdiani, pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis, bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik. Yang neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Yang selanjutnya yaitu menurut Mulyanto, pendidikan jasmani adalah proses belajar untuk bergerak dan belajar melalui gerak. Ciri dari pendidikan jasmani adalah belajar melalui pengalaman gerak untuk mencapai tujuan pengajaran melalui pelaksanaan aktivitas jasmani, bermain, dan olahraga. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan jasmani. Menurut Suryo Broto, tujuan pendidikan jasmani adalah untuk pembentukan anak, yaitu sikap atau nilai, kecerdasan, fisik, dan keterampilan psikomotorik, sehingga siswa akan dewasa dan mandiri, sehingga nanti dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan jasmani menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 adalah yang pertama, mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar.
Yang keempat yaitu meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kelima itu mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis. Yang keenam itu mengembangkan keterampilan untuk uh, untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Yang selanjutnya memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, terampil serta memiliki sikap yang positif. Yang ketiga itu manfaat pendidikan jasmani. Menurut KTSP, manfaat pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Pendidikan jasmani merupakan dunia anak-anak dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Di dalamnya, anak-anak dapat belajar sambil bergembira melalui penyaluran hasratnya untuk bergerak. Semakin terpenuhi kebutuhan akan gerak dalam masa-masa pertumbuhannya, makin besar bagi kualitas pertumbuhan itu sendiri. Yang kedua, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Pendidikan jasmani adalah waktu untuk berbuat. Anak-anak akan lebih memilih untuk berbuat sesuatu daripada hanya harus melihat atau mendengarkan orang lain ketika sedang belajar. Dengan bermain, dan bergerak, anak benar-benar belajar tentang potensinya. Dan dalam kegiatan ini, anak-anak mencoba mengenali lingkungan sekitarnya. Yang ketiga itu menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Peranan pendidikan jasmani di sekolah dasar cukup unik, karena turut mengembangkan dasar-dasar keterampilan yang diperlukan anak untuk menguasai berbagai keterampilan dalam kehidupan di kemudian hari. Yang keempat itu menyalurkan energi yang berlebihan. Anak adalah makhluk yang sedang berada dalam masa kelebihan energi. Kelebihan energi ini sangatlah diperlukan disalurkan agar tidak mengganggu keseimbangan perilaku dan mental anak. Segera setelah kelebihan energi tersalurkan, anak akan memperoleh kembali keseimbangan dirinya. Karena setelah istirahat, anak akan kembali memperbarui dan memulihkan energinya secara optimal. Yang selanjutnya itu merupakan proses pendidikan secara serempak, baik fisik, mental, maupun emosional. Hasil nyata yang diperoleh dan pendidikan jasmani adalah perkembangan yang lengkap, meliputi aspek fisik, mental, emosional, sosial, dan moral. Tidak salah jika para ahli percaya bahwa pendidikan jasmani merupakan wahana yang paling tepat untuk membentuk manusia seutuhnya. Baiklah, itulah sedikit pidato mengenai pendidikan jasmani dari saya. Kalau ada kesalahan dalam pembuatan video dan kata-kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.